Selamat datang. Eh, Perkenalkan nama saya Yohanes Wijaya. Saya adalah seorang psikolog klinis. Pada kesempatan hari ini, pada pertemuan kedua ini, kita akan membahas tentang normal dan abnormal dalam psikologi. Sebelumnya kita pasti sudah sering mendengar ya istilah normal atau tidak normal. Nah, dalam psikologi, tidak normal sering disebut sebagai abnormal dan yang lebih parah lagi ada patologis. Kita akan bahas satu-satu ya. Abnormal sendiri merupakan suatu kondisi yang tidak normal, menyimpang dari suatu standar yang bisa berarti di atas normal atau di bawah normal. Jadi, dalam pemaparan ini menjelaskan bahwa abnormal tidak selalu di bawah. Ada rentang garis pertengahan di antaranya. Ya, kalau kita lihatnya garisnya normal seperti ini, ya kalau di atasnya berlebihan juga tidak normal atau abnormal, di bawahnya juga tidak normal atau abnormal. Kemudian kita akan bahas tentang patologis. Nah, patologis sendiri adalah keadaan atau situasi sedang sakit, keadaan kita sakit atau tidak sehat, atau bahkan mengalami kerusakan yang biasanya merupakan tinjauan dari sudut pandang medis. Jadi kalau udah memasuki kondisi-kondisi yang memerlukan penanganan medis atau kondisi-kondisi yang medis, itu biasanya masuk ke dalam ranah patologis. Nah, bagaimana pendapat Anda tentang ini? Dalam sejarah kesehatan jiwa di Indonesia, tercatat kejadian pemasungan penderita gangguan jiwa sejak 1970. Seseorang yang terganggu jiwanya itu mengganggu orang lain, jadi harus dibatasi gerak hidupnya agar tidak mengganggu orang lain. Nah, kalau dari pemaparan ini, kurangnya informasi itu akan sangat mengganggu ya, akan sangat tidak menguntungkan untuk terutama masyarakat awam. Karena ketika dulu tahun 1970 terdapat banyak sekali pemasungan dan ini sangat tidak memanusiakan manusia. Karena pada tahun sebelumnya itu pemahaman tentang kesehatan jiwa itu sangatlah kurang. Jadi informasi ini sangatlah penting untuk menambah wawasan kita terutama untuk masyarakat awam tentang gangguan jiwa. Nah, kemudian kita akan membahas dari gangguan kejiwaan dalam pandangan akademis. Yang pertama adalah menyimpang dari standar kultural atau sosial. Nah, kita sering melihat bahwa atau kejadian-kejadian yang tidak sesuai dengan norma agama atau tidak sesuai dengan budaya-budaya. Dan itu terkesan aneh. Contoh, dari cara pemakaian saja. Maaf, maksudnya dari cara berpakaian maksudnya. Nah, dari cara berpakaian, kalau kita terkesan agak menonjol atau unik sendiri, biasanya itu tidak normal ya dianggap dari beberapa orang akan menganggap tidak normal dan akan jadi pusat perhatian. Nah, itu salah satu contohnya. Kemudian adalah kemampuan menyesuaikan diri. Ketika kita berada di kehidupan bermasyarakat, kita dituntut untuk mampu untuk menyesuaikan diri. Namun, tidak semua orang mampu untuk menyesuaikan diri. Nah, biasanya orang yang tidak mampu untuk menyesuaikan diri atau kurang mampu, itu akan dianggap aneh juga dan dianggap abnormal karena batasan garis lurusnya adalah, oh, dia mampu beradaptasi. Jadi kalau dia berlebihan atau tidak mampu beradaptasi, ya itu akan dianggap tidak normal. Kemudian menyimpang secara statistik. Paling sering terjadi misalnya sesekali terjadi contohnya taraf kecerdasan. Nah, statistik ini perlu adanya pengukuran ya. Jadi kadang-kadang misalnya nih orang itu sering pergi ke diskotik, orang itu sering pergi ke bar. Nah, jadi kalau kalau dihitung itu adalah frekuensinya. Misalnya dia sekali saja dianggap normal, dua kali dianggap normal. Kalau sering, nah itu dianggap kurang normal. Nah, untuk contoh yang selanjutnya contohnya adalah taraf kecerdasan. Taraf kecerdasan kan memerlukan tes IQ ya. Nah, kita sering lihat misal IQ-nya di atas rata-rata, IQ-nya di bawah rata-rata. Nah, itu juga dapat jadi penyimpangan. Contoh, kalau kita IQ-nya atau di bawah rata-rata, misalnya anggap saja di ranah borderline misalnya. Nah, itu dianggap tidak normal karena batasan normalnya adalah ya kecerdasan secara normal gitu. Ya bisa 90 sampai 100.
Nah, di antara itu mau di atas mau di bawah dianggapnya kurang normal atau tidak normal. Nah, kita akan membahas tentang pengertian salah atau salah kaprah pada masyarakat awam. Yang pertama adalah keyakinan bahwa perilaku abnormal selalu kacau. Ada tipe perilaku abnormal yang jelas-jelas patologis. Tetapi ada pula yang hanya berupa ketidakmampuan untuk menangani konflik secara efektif. Nah, misalnya ya, kita bekerja. Bekerja itu tidak selalu eh, kita selalu fit. Kita tidak selalu eh, melakukan performa yang bagus. Nah, kadang-kadang kita naik turun ya, namanya juga katanya tuh tingkatan stres atau stress level. Nah, ketika dia tiba-tiba melakukan peledakan atau lelah, lelah cara bekerja atau lelah lelah karena ada masalah keluarga dan sebagainya, itu performanya akan menurun. Nah, dianggapnya itu tidak normal karena dia melakukan hal yang tidak biasa. Nah, seperti itu. Nah, kadang-kadang orang memandang itu, wah, dia ini udah gangguan jiwa nih. Padahal sebenarnya dia pada saat itu hanya meledak emosinya aja atau lelah saja. Kita tidak bisa langsung, oh, pasti dia memerlukan gangguan medis. Kadang-kadang konseling atau konsultasi aja udah cukup misalnya. Nah, yang kedua adalah gagasan bahwa antara normal dan abnormal berbeda tajam garis kontinum. Nah, eh, salah kaprah antara yang mana normal atau tidak normal ini yang membuat orang jadi bingung. Yang mana yang masuk normal, yang mana yang tidak normal. Biasanya kalau di masyarakat umum adalah sesuai dengan kultur dan budayanya. Jadi dianggap normal di negara ini dengan negara kita itu berbeda. Jadi tidak bisa disamakan. Yang ketiga adalah pandangan bahwa gangguan mental merupakan stigma turunan. Ya, benar. Ada beberapa hal, contohnya seperti skizofrenia dan sebagainya, itu adalah salah satu faktornya saja. Jadi bisa saja jika ada gangguannya kena, triggernya kena dan sebagainya, kondisi juga mengampuni, itu bisa masuk karena dari sisi keturunan. Tapi tidak semua dari keturunan. Ada juga dari segi lingkungan, ada juga dari segi pengalaman, itu macam-macam ya. Jadi tidak semua gangguan jiwa itu adalah keturunan. Oh, ntar ya. Tadinya habis baterai. Baik, selanjutnya adalah pandangan bahwa jenius memiliki kecenderungan untuk sakit mental atau hasil penelitian tidak menunjukkan bukti yang menunjang atau asumsi bahwa orang yang memiliki intelektual tinggi berkorelasi positif dengan dan tinggi dengan abnormalitas psikis. Nah, jadi kita pasti sering ketemu sama misalnya ya, wah, ini orang autis. Kita anggap autis, padahal sebenarnya belum tentu autis ya. Itu dari sudut pandang kita saja secara umum. Tapi dia memiliki kecerdasan yang tinggi. Misalnya kita sering nonton film nih, uh, autis ini dia bisa memainkan piano, orang autis ini dia memainkan piano yang sangat hebat. Tapi ya uh, dia memiliki gangguan yang lain seperti yang tadi autism. Tapi IQ-nya tinggi, dia memiliki kemampuan yang lebih dari orang lain. Nah, itu tidak sebenarnya benar. Karena eh, kalau contohnya seperti Asperger atau autism itu memiliki dia ciri khas sendiri. Memang dia ada gangguannya, tapi orang yang jenius pun itu belum tentu dia ada gangguan jiwanya. Ya, biasanya mungkin bisa saja ada mungkin stres pada saat itu mungkin atau cemas, tapi belum tentu dia selalu masuk ke ranah gangguan jiwa. Yang berikutnya adalah pandangan bahwa pasien mental itu berbahaya. Nah, ini yang agak berbahaya juga ya untuk kita ya. Karena tidak semua yang memiliki gangguan mental itu berbahaya. Kadang dia malah menutupi dirinya, takut untuk bertemu sama orang. Jadi tidak semuanya itu pasti berbahaya. Bahkan dia mungkin dia merasa lebih takut dengan kita daripada kita dengan mereka gitu ya.
Jadi belum tentu itu berbahaya. Jadi kalau misalnya saya juga ada pengalaman ya, teman saya itu takut sekali dengan masuk ke rumah sakit jiwa karena takut nanti dijambak atau di apa gitu. Nah, tapi itu belum tentu. Ketika dia beneran turun langsung ke sana, itu tidak sepenuhnya benar. Kemudian keyakinan bahwa penderita gangguan jiwa tidak terhormat. Sebagai layaknya manusia ya, hormat dan tidak terhormatnya bukan karena dinilai dari gangguan jiwanya, tapi bagaimana attitude-nya, bagaimana cara berperilakunya, bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, bagaimana dia menghargai orang lain. Jadi kita tidak boleh langsung memberikan judgmental bahwa orang yang menderita gangguan mental itu rendah daripada kita, seperti itu. Yang berikutnya adalah ketakutan yang berlebihan untuk menderita gangguan jiwa. Jadi, hmm, sebenarnya orang yang terjangkit atau terkena dengan gangguan jiwa atau ODGJ, dia memerlukan support malah, bukan jadi bahan kayak seperti momok gitu, takut kita dengan orang tersebut. Justru karena kita takut, kita jadi menjauhi. Sedangkan untuk supaya orang tersebut bisa lebih beradaptasi, bisa lebih sehat atau lebih mengembangkan dirinya atau dibudidayakan lah istilahnya, kita bisa memberikan support. Kalau kita takut dengan orang yang dengan gangguan jiwa, kita otomatis tidak akan memberikan support. Jadi kita yang takut, kita menjauhi, dia juga tidak akan sembuh karena tidak memiliki support sama sekali. Kemudian kita akan lihat dari sehat mental. Yang pertama adalah kematangan emosional, memiliki disiplin diri, determinasi diri, dan membuat keputusan dan kemandirian. Nah, sebenarnya sehat mental ini macam-macam ya. Cuman salah satunya kita bisa menilai orang ini sehat atau tidak adalah dari emosionalnya. Nah, jadi kita tidak bisa langsung bilang kalau orang yang eh, kematangan emosionalnya rendah pasti tidak sehat mental. Cuman biasanya itu tergantung dari persepsi kita. Seberapa tinggi mentalnya, seberapa batasan kematangan emosional itu seperti apa. Nah, biasanya dalam hal ini yang dianggap matang secara emosional adalah dia bisa disiplin, dia bisa membuat keputusan akan dirinya sendiri dan orang lain, dan juga dia bisa untuk mandiri. Yang berikutnya adalah hidup bekerjasama dengan orang lain. Nah, makanya tadi saya bilang kalau orang yang memiliki gangguan jiwa kadang-kadang dia sulit untuk berinteraksi dengan orang lain karena kadang bisa takut, kadang dia cemas sendiri, kadang bisa paranoid sendiri. Nah, dengan kita sering bersosialisasi dengan orang lain, kita akan menambah eh, kita akan menambah atau memenuhi kebutuhan kita untuk berinteraksi dengan orang lain karena salah satu kebutuhan manusia adalah untuk bersosialisasi. Jadi, agar tetap sehat, kita harus tetap untuk bersosialisasi dengan orang lain. Kita tidak bisa terlalu sombong dengan diri kita sendiri kalau, wah, saya nggak butuh orang lain. Seperti itu. Kemudian kemampuan menerima realitas atau memperlihatkan perilaku mampu memecahkan masalah dan segera dan bertanggung jawab. Nah, sebenarnya ini penting sekali karena kita hidup di dunia nyata. Kita tidak hidup di dunia hayalan. Jadi, realistis atau realita itu adalah suatu hal yang penting sekali. Contohnya saja, kalau tiba-tiba kita lihat di depan kita ada apel. Orang lain tidak melihat, berarti itu halusinasi. Jadi, kita melihat sesuatu yang orang lain tidak lihat. Nah, itu bisa jadi gangguan mental juga. Karena yang kita lihat adalah apa yang kita lihat itu yang kita percayai. Kemudian memiliki pandangan hidup. Orang yang atau yang kurang sehat secara mental, biasanya dia tidak memandang masa depannya sendiri. Dia akan hanya memandang masa lalunya saja. Aduh, dulu saya takut, atau dilihat di depan matanya langsung dia takut. Wah, nanti dia pasti begini, pasti dia ingin saya, pasti dia ngatain saya, seperti itu ya. Padahal
Salah satu orang ya, supaya sehat adalah dia memiliki tujuan hidupnya mau seperti apa. Contoh, saya ingin sekolah tinggi, saya ingin menjadi seorang psikolog, saya ingin menjadi seorang guru. Banyak sekali keinginan-keinginan atau pandangan hidupnya. Jadi perlu perencanaan dan perlu juga pandangan hidup. Kemudian kita akan bahas tentang model gangguan psikologis. Yang pertama adalah model medis, yang kedua adalah model psikodinamik. Yang pertama adalah model medis, yaitu gangguan kejiwaan yang mempunyai landasan biologis termasuk fisik, syaraf, dan organik. Jadi model-model yang berorientasi dengan eh, landasan biologis, fisik, syaraf, organik, apapun, contohnya seperti skizofrenia dan sebagainya, itu eh, bisa dilihat atau dipandang dari modal medis. Yang kedua adalah psikodinamik. Gangguan lebih ditekankan sebagai akibat dari pengalaman masa kecil yang menyakitkan sehingga menjadi modal cara otak tersebut berperilaku ketika dewasa. Nah, contoh, eh, saya dulu merasa kalau saya tidak dihargai orang lain. Jadi ketika dewasa saya tidak butuh apa namanya menghargai orang lain, tapi saya butuh untuk dihargai karena eh, pengalaman masa lalu itu akan mempengaruhi kita masa depan. Kalau kita belum move on atau kita belum eh, selesai di fase tersebut, kita akan stuck di situ terus dan kita akan berfokus pada itu terus dan akan terobsesi pada hal tersebut. Kemudian kita bahas adalah model belajar, yaitu gangguan perilaku terjadi karena pengalaman atau salah belajar. Nah, contoh, orang yang toilet training, misal kita toilet training biasanya dari umur 2 atau 3 tahun ya, untuk belajar untuk uh, pipis, buang air kecil, buang air besar, seperti itu ya. Kalau diajarnya dengan cara salah, dia bisa secara tidak langsung uh, tiba-tiba dia membuang air di sembarang tempat, atau dia merasa apa namanya eh, terlalu terobsesi dengan kotoran. Itu salah satu bisa mengganggu itu kan dari salah belajar. Jadi ya itu akan mempengaruhi pembelajaran, itu akan mempengaruhi kita sebagai manusia dan perilaku kita. Kemudian modal sistem menggunakan konsep-konsep ilmu kedalaman biologi, proses informasi dan sosial untuk mengkonseptualisasikan interaksi manusia sebagai komponen dalam sistem sosial. Nah, ini penting sekali karena dia mencampurkan semuanya, entah dari biologis, dari informasi, sosial, dan interaksi. Jadi intinya, eh, apapun dinilai dari penggabungan tersebut, terutama dalam interaksi sosial. Kemudian sebab-sebab tingkah laku abnormal. Nah, ini cukup unik ya. Nah, jadi kita tahu bahwa perilaku abnormal tidak selalu dari genetik atau bawaan, tapi juga bisa terjadi dari lingkungan juga. Coleman pada tahun 1984 mengatakan bahwa penyebab tingkah laku abnormal dan gangguan jiwa tidaklah tunggal, tapi terkait dengan kompleksnya perkembangan kepribadian. Jadi bisa saja dari pengalaman-pengalaman juga, dari masa kecilan juga ada. Tapi bukan berarti bawaan tidak apa, memberikan peran, dan iya memang memberikan peran. Mungkin beberapa persen dari tingkah laku orang tersebut. Jadi ya ada pernyataan yang mengatakan bahwa interaksi antara bawaan dan lingkungan membentuk saya, dan itu benar. Seperti halnya John Locke. Nah, bagi teman-teman mungkin yang eh, ingin tahu lebih dalam dari pemahaman ini, bisa baca teori tentang John Locke. Oke, penyebab tingkah laku abnormal. Yang pertama adalah penyebab yang harus dipenuhi agar gangguan dapat muncul. Nah, jadi ini adalah penyebab primer. Jadi ada beberapa hal yang bakal muncul atau yang akan muncul kalau apa yang tidak normal, maksudnya ya, akan muncul kalau ada beberapa hal ini. Nanti saya jelaskan contoh-contohnya sekalian ya setelah ini. Yang kedua adalah penyebab predisposisinya, yaitu keadaan sebelum muncul gangguan yang merintis kemungkinan terjadinya gangguan di masa datang.
Yang berikutnya adalah peristiwa yang sebenarnya tidak begitu parah, namun seolah-olah merupakan sebab timbulnya perilaku abnormal. Kemudian peristiwa yang terjadi pada seseorang yang memantapkan suatu kecenderungan tertentu. Nah, kita lihat contohnya ya. Misalnya dari skizofrenia. Dulu ada keluarga yang gangguan juga ya. Mungkin dulu ada salah karena salah satunya tuh mungkin ada penyebab ketika masih kecil atau mungkin waktu itu dulu sempat demam yang parah gitu ya. Nah, kemudian ketika dia mulai beranjak dewasa, susah malas untuk interaksi, jadi sifatnya lebih tertutup. Nah, itu salah satu penyebab disposisi dan keinginan terlalu tinggi kadang-kadang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, itu skizofrenia itu terjadi karena eh, harapan yang terlalu tinggi, tapi kenyataannya tidak sesuai dan itu terus berulang-ulang sampai dia oke, saya lepas saja dari realita itu seperti itu. Yang kemudian adalah penyebab yang mencetuskan atau bisa gini, trigger. Ini salah satunya itu adalah contohnya itu adalah trigger yang traumatis. Contoh, sebenarnya itu tidak akan muncul skizofrenia itu tidak akan muncul kalau dari dua ini saja mungkin bawaan, oke. Yang kedua adalah perilakunya. Yang ketiga adalah ini apa namanya trigger. Trigger itu yang traumatis dan traumatis itu berbeda setiap orang. Contohnya ada orang yang traumatis kalau dia dipecat atau yang ada yang diputusin pacarnya tuh traumatis, nah itu bisa. Nah, itu salah satu trigger eh, bisa munculnya gangguan jiwa. Harus ada tiga ini dulu. Kemudian yang membuat eh, gangguan tersebut terus-terusan ada itu adalah yang menguatkan atau reinforcementnya. Contoh, dia sudah dipecat, stres, udah mulai nih mau mau masuk karena gangguan jiwa nih, udah mulai masuk stres gitu, udah masuk kayak mungkin bisa hampir-hampir masuk skizofrenia. Ditumpuk lagi eh, mengalami kemiskinan, udah jadinya itu eh, tidak ada support, semuanya itu akan makin parah. Nah, jadi biasanya yang menguatkan ini adalah yang membuat atau kondisi orang tersebut jadi makin parah seperti itu. Nah, kita kan bahas tentang klasifikasi tingkah laku abnormal. Ini memang sudah dibahas yang pertama, tapi ini kita akan bahas yang sekali lagi biar lebih detail, biar tidak lupa gitu ya. Yang pertama adalah klasifikasi merupakan pemberian suatu nama, label atau penentuan penyebab penyakit bagi suatu pola tingkah laku abnormal yang disepakati bersama secara profesional. Jadi eh, kalau tidak ada kesepakatan ini, itu tidak bisa ada yang namanya klasifikasi. Jadi contoh, hmm, berapa sih skor normal? Nah, itu ada kesepakatan dulu. Kalau kalau tidak ada kesepakatan, tidak ada penelitiannya, itu tidak bisa dianggap itu klasifikasi. Contohnya, eh, apa sih yang membuat orang skizofrenia? Apa sih yang membuat orang itu depresi? Ada namanya simptom-simptomnya. Dan itu sudah disepakati semua. Dan itu mungkin sudah dimasukkan dalam buku-buku yang untuk diagnosis, bisa seperti itu. Nah, jika tidak ada, itu bukan merupakan suatu klasifikasi. Eh, nah, ini adalah klasifikasi sejarahnya lah ya. Jadi yang pertama ini adalah waktu dulu itu yang sebenarnya bukan pertama sekali, tapi yang sempat dipakai ya pada tahun 1952 itu lebih ke DSM-4. Karena DSM ini adalah salah satu buku untuk mendiagnosis. Yang kedua adalah ICD-10. Nah, ini ICD-10 ini bisa dipakai oleh kita juga untuk seorang psikolog dan juga biasa dokter, terutama dokter yang memiliki spesialisasi seperti psychiatry. Nah, PPDGJ. Nah, PPDGJ juga salah satunya. Jadi kita juga bisa menggunakan PPDGJ dan itu juga dari dokter. Sebenarnya kita biasa yang jadi simbol utama atau orang kenalan kita itu adalah DSM. Biasa psikolog biasanya megangnya DSM ya, seperti itu. Tapi ya bisa kita menggunakan ini bisa juga. Nah, jadi ini yang khusus untuk Indonesia karena DSM itu adalah dari luar negeri yang bisa dari APA juga. Sedangkan yang ICD-10 dari WHO, nah Indonesia adalah PPDGJ 3. Nah,
Dikarenakan DSM tidak menganut suatu teori abnormal tertentu, akibatnya DSM tidak bisa digunakan sebagai rujukan teoritik untuk menjelaskan penyebab suatu gangguan. Nah, jadi sebenarnya DSM itu sekarang udah berkembang, untuk penyebab-penyebabnya sudah ditambahkan, tapi tidak terlalu lengkap gitu. Jadi kita kadang-kadang memerlukan buku lain untuk mengetahui penyebab secara detail, eee, apa gitu. Misalnya depresi penyebab detailnya apa gitu. Kadang-kadang tidak cantumkan secara terperinci sekali di situ. DSM-1 dan 2 masih terdapat istilah neurosis mengacu pada psikodinamika, namun sejak DSM-3 dihilangkan dan kembali diganggu dengan gangguan cemas, gangguan mood. Nah, ini akan berubah terus ya, sesuai dengan penelitian, sesuai dengan, kesepakatan dari, eee, profesional, ini akan terus berubah. Ya, ini namanya revisi-revisi sudah sering sekali, sekarang malah ada revisi, udah ada 5 TR ya, dan tidak semua psikolog akan menggunakan itu ya. Nah nah ini ya, sebenarnya, yang membuat orang bingung, atau terutama psikolog ya, sebenarnya bukan bingung juga sih ya intinya ya, tapi eee, lebih baik menggunakan 2 buku daripada hanya menggunakan satu buku. Karena contohnya ya, di DSM-4 TR itu terdapat beberapa aksis, dan ini kita bisa baca sendiri nantinya ya. Oke, tanpa penilaian skala GAF ini saya tidak akan terlalu bahas, ini bisa baca sendiri. Nah, ini yang penting. Dengan penggunaan diagnosis yang tepat, kita dapat segera melakukan tindakan-tindakan sebagaimana kita lihat pada dunia kedokteran. Namun, situasinya tidak sederhana itu. Karena jenis gangguan tidak sekedar ditentukan adanya faktor-faktor luar yang menyebabkannya, ada faktor lain ya. Jadi, seperti itu. Oke, demikianlah, pemaparan saya pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan teruslah belajar. Terima kasih.